sebenarnya telah menyarankan kepada satuan pendidikan yang berada di zona hijau serta guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin untuk segera melaksanakan PTM terbatas. Dalam hal ini saya bisa memahami kekhawatiran ibu dan bapak sekalian sebagai guru, tenaga pendidik, dan orang tua, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Namun kita juga perlu mengingat resiko-resiko yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK jika kita tidak segera memulai PTM terbatas. Kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang terungkap alasan Nadiem ngotot sejak Juli tahun 2020 buka PTM. Ternyata begini dampak buruk akibat penutupan sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi langkah pemerintah Kota Balikpapan menggiatkan vaksinasi kepada guru dan tenaga pendidik sebagai bentuk dukungan untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka PTM terbatas di masa pandemi COVID-19. Kemendikbud mengapresiasi pemerintah Kota Balikpapan yang telah memprioritaskan vaksinasi bagi PTK. Langkah pemerintah Kota Balikpapan untuk memberikan vaksinasi bagi PTK jenjang PAUD, TK, SLB dan SD sangatlah tepat, ucap Nadiem, dikutip redaksi industri.co.id pada Selasa tanggal 6 April tahun 2021. Segera setelah guru-guru mendapat vaksinasi COVID-19, maka PTM terbatas bisa segera dilakukan. Tidak perlu menunggu sampai bulan Juli, tegas Mendikbud. Ia meyakini bahwa manfaat PTM, meski terbatas pada kenyataannya sulit digantikan dengan PJJ. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda, warga satuan pendidikan, dan seluruh pihak yang terus bahu-membahu memastikan prinsip kesehatan, keselamatan, dan tumbuh kembang anak berjalan semaksimal mungkin, tandasnya. Perlu diketahui, menurut Nadiem, dalam 1 tahun pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan seperti putus sekolah, penurunan capaian belajar, kekerasan pada anak, dan risiko eksternal lainnya. Menurutnya, hal itu dipertegas oleh hasil analisa dari sejumlah lembaga besar dunia. The World Bank misalnya, menyebut bahwa penutupan sekolah di seluruh dunia diperkirakan dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan seumur hidup dari generasi yang saat ini berada di usia sekolah sebesar paling tidak 10 triliun dolar. Selain itu, World Health Organization (WHO) mengungkapkan bahwa penutupan sekolah memiliki dampak negatif bagi perkembangan kesehatan, pendidikan, pendapatan keluarga, dan perekonomian secara keseluruhan. Bahkan UNICEF menyebut bahwa anak-anak yang tidak dapat mengakses sekolah secara langsung semakin tertinggal dan termarginalkan. 85% negara di Asia Timur dan Pasifik telah melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Berdasarkan kajian UNICEF, pemimpin dunia diimbau agar berupaya semaksimal mungkin agar sekolah tetap buka atau memprioritaskan agar sekolah yang masih tutup dapat dibuka kembali, ungkap Mendikbud. Indonesia sendiri merupakan satu dari 4 negara di kawasan Timur Asia dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Sementara 23 negara lainnya sudah. Sebenarnya, terang Nadiem, sejak Juli tahun 2020, pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai bagian dari upaya menekan dampak negatif yang berkepanjangan akibat tidak terjadinya pembelajaran tatap muka. Kebijakan tersebut antara lain: 1. SKB 4 Menteri yang mengatur penyelenggaraan pembelajaran tatap muka PTM dengan syarat hanya untuk zona hijau. 2. SKB 4 Menteri yang mengatur penyelenggaraan PTM dengan syarat hanya untuk zona hijau dan kuning. 3. Penyesuaian SKB 4 Menteri yang memperbolehkan PTM bagi satuan pendidikan yang memenuhi semua syarat berjenjang jika telah mendapat izin dari pemerintah daerah, tanpa melihat zonasi. Semoga informasi ini bermanfaat. Bantu like dan subscribe-nya. Terima kasih.